Baik, untuk percakapan pertama, Bapak akan melakukan resepsi. Yang Bapak akan menangnya silakan yang akan. Bisa ketua penilaian diri. Ibu Ayu Putri Sayuni, Envia Ayu Mulyana, Kadek Anissa Pratiwi. Hari ini kita akan membahas tentang tanaman obat, di mana materinya adalah tentang pengolahan Simplicia rhizoma. Baik, kita akan memperhatikan pada PPT-nya. Nah, di sini kita akan membahas tentang tanaman obat pada pengolahan Simplicia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah di mana anak-anak atau peserta didik mampu untuk menganalisis Simplicia rhizoma dengan benar. Yang kedua adalah peserta didik mampu menerapkan pengolahan Simplicia dengan benar. Yang ketiga adalah peserta didik mampu mendesain proses pengolahan Simplicia. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu melakukan proses pengolahan Simplicia dengan benar. Nah, semoga tujuan pembelajaran ini dapat membuat anak-anak mampu untuk melakukan proses pengolahan Simplicia dengan benar. Nah, yang kita rasakan di sini adalah dengan metode PJBL atau Project Based Learning. Di sana, di mana model ini adalah kita memecahkan masalah yang dituangkan dengan bentuk proyek atau produk yang akan kita presentasikan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam kegiatan ini adalah pertama, nanti anak-anak akan dibentuk kelompok di mana setiap kelompok terdapat 5-6 orang. Kita bentuk 4 kelompok saja. Selanjutnya nanti anak-anak akan disuruh untuk mengerjakan LKPD, di mana dalam LKPD tersebut anak-anak akan disuruh untuk menyusun prosedur kerja, menyusun jadwal proses pengolahannya, membuat produk dan mempresentasikan hasil produknya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke apresiasi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang Simplicia dan anak-anak sudah tahu manfaatnya. Yang ingin Bapak tanyakan adalah siapa yang bisa menjelaskan kembali apa itu manfaat dari Simplicia? Yang bisa diangkat-angkatnya. Siapa yang bisa? Yuk, angkat tangannya. Bisa pertemuan yang lalu sudah? Ya, kamu. Digunakan untuk pengobatan. Yang lain? Sebagai bahan alamnya untuk obat herbal melalui cara pengolahan listrik. Iya. Yang lain ada lagi? Sama, ya. Di mana sini manfaat Simplicia adalah untuk digunakan untuk apa? Pengobatan. Oke, kita lanjut ke jenis penilaian. Nah, ini jenis penilaian yang akan Bapak laksanakan pada saat proyek PJBL. Di mana yang pertama adalah penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan yang adalah penilaian proses dan hasil dari proyek anak-anak yang akan dipresentasikan. Ya. Nah, sekarang silakan tonton video ini. Ini ada proses pengambilan Simplicia. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Welcome to Abi Channel. Nah, di video kali ini saya akan share bagaimana caranya menggunakan duit agar awet dan siap dipakai untuk jamu. Yuk, simak videonya guys, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Happy watching. Nah, itu tadi video dari proses mengolah kunyit jadi Simplicia. Nah, dari video kalau anak tadi tonton, apa inti dari video tersebut? Yang share tangannya? Ya, kamu.
izin menjawab. Inti dari video tersebut yaitu langkah-langkah bagaimana cara mengolah kunyit yang sedang menjadi kunyit simplisia. Ya, yang lain? Saya kan? Ya, kamu? Ada lagi yang lain? Ya, baik. Inti dari video itu adalah bagaimana caranya mengolah atau memproses kunyit tersebut agar menghasilkan molekular yang terbaik dan tidak baik. Dari permasalahan yang tadi Pak berikan dalam video tersebut, maka anak-anak akan disuruh untuk membentuk kelompok. Karena pada pembentukan kelompok ini anak-anak akan disuruh untuk membuat prosedur kerja dan menyusun jadwal kegiatan pengolahan simplisia. Baik, langkah pertama pada anak-anak silakan untuk membentuk kelompok masing-masing. Dibentuk kelompok di mana masing-masing ada 5 atau 6 orang. Baik, Bapak silakan. Nah, sebelum mengerjakan LKPD tersebut, di sini nanti anak-anak akan diberikan bahan. Yang pertama berupa kunyit, yang kedua berupa jahe, yang ketiga itu ada rupiah, dan yang keempat itu ada temulawak. Jadi sebelum Bapak tunjuk, ada yang mau menentukan siapa yang mau jahe, siapa yang mau temulawak, siapa yang mau kunyit, siapa yang mau lengkuas? Kunyit, temulawak, rupiah ya. Berarti yang memilih jahe berarti itu adalah kelompok 1, ya. Temulawak itu kelompok 2, kunyit kelompok 3, dan rupiah itu adalah kelompok 4. Ya, silakan nanti di LKPD-nya diisi It's time to begin the 8th lesson. Saya ulang lagi. Untuk kelompok 1 itu adalah jahe, kelompok 2 itu adalah temulawak, kelompok 3 itu adalah kunyit, dan kelompok 4 itu adalah rupiah. Jadi silakan di LKPD dituliskan nama-nama kelompoknya, ya, dan bahan simplisia yang akan diolah. Oke, itu. Oke, menuju pengisian LKPD di sini. Yang pertama adalah tuliskan rumusan masalah pada kegiatan pembelajaran hari ini sesuai dengan gambar yang diberikan. Sana ada, ya. Nah, diskusikan dengan kelompok kalian dan studi literatur melalui internet atau materi ajar yang memberikan mengenai jawaban dari pertanyaan yang terkait dengan simplisia tersebut. Yaitu nanti silakan kamu hasil diskusi kamu buat pada PPT atau PowerPoint, ya. Setelah selesai nanti kamu buat produk, nanti akan disuruh untuk mempresentasikan hasil produknya di depan kelas secara berkelompok. Setelah selesai untuk berdiskusi, setelah selesai presentasi, silakan LKPD-nya dikumpulkan kepada guru. Saya tanyakan? Kalau tidak, silakan dikerjakan LKPD-nya. Dikerjakan secara berkelompok.
Ini adalah pembagian yang kamu akan lakukan pada saat pertemuan selanjutnya, ya. Ini adalah semua perencanaan, ada judul, ada deskripsi, ada urut modal, jadwal, dan angka kerjanya. Ini kamu tadi sudah bikin jadwal, ya. Kapan melaksanakan perencanaan proyeknya, kapan pelaksanaan proyeknya, ada sanasi basah, pencucian bahan, ada perajangan, ada pengeringan, ada sanasi kering, ada penyimpanan, ada pengumpulan pada akhir, dan presentasi hasil proyek. Nah, ini adalah pertemuan kita kedua. Baik, karena sudah selesai pada hari ini, jadi apa yang ingin bertanya sebelum Bapak akhiri? Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Apa? Ya, cara pembuatan kedua. Bagian yang mana yang paling kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Menonton video, ya. Nah, apakah ada yang perlu dipahami dari materi yang Bapak sampaikan? Baik, karena tidak, berarti untuk hari ini Bapak akhir sampai di sini. Pesan Bapak adalah silakan belajar yang rajin, dan untuk selanjutnya kita akan melanjutkan proyek yang belum dikerjakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak, Bapak akan akhir sampai di sini. Bagi kedua kelas silakan pimpin doa sebelum pelajaran diakhiri. Berdiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sinum anduk Clara Mesanti. Om Santi Santi Santi. Hari ini, minggu lalu anak-anak sudah membuat prosedur kerja, ya. Nanti untuk hari ini kita akan melaksanakan pengolahan spesial yang sudah kamu kerjakan prosedur kerjanya, yaitu kelompok 1 untuk jahit, kelompok 2 untuk temulawak, kelompok 3 untuk kujit, dan kelompok 4 untuk terpuyang. Untuk alat-alatnya gimana, lengkap? Sudah. Di bawah? Baik, untuk hari ini silakan anak-anak melakukan kegiatan sesuai dengan prosedur kerjanya. Bapak berikan waktu anak-anak 45 menit. Silakan. Setelah melakukan kegiatan ini, anak-anak akan disuruh untuk presentasi. Ya. Untuk latihan kelompok silakan melakukan dokumentasi untuk melengkapi di PowerPoint-nya. Ada pertanyaan? Kalau ada silakan digunakan dulu alat-alatnya.
berdasarkan hasil kerja yang sudah anak-anak buat. Baik, silakan persiapkan dulu tempatnya. Alat-alat yang tidak digunakan silakan dipinggirkan dulu. Ya. Nanti silakan mengambil papilinya. Om Swastiastu. Selamat pagi, Bapak dan juga selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Ini kami dari kelompok 1 yang bernama Pojahdi ini mempresentasikan mengenai hasil dari proyek yang kami buat, yaitu adalah pengolahan spesial jahe. Sebelum itu di sini kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewa Yusni, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Dewi sebagai Prabowo Sam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurani, absen 13. Perkenalkan, nama saya Tina Firdausi, nomor absen 24. Baik, setelah memperkenalkan diri, kami akan langsung ke pembahasan. Baik, pada proses pengolahan spesial jahe ini kami menggunakan alat bahan. Alat yaitu yang pertama ada pisau, yang kedua ada nampan, yang ketiga ada tangan, yang keempat ada wadah, dan yang kelima ada kain benang. Kemudian bahan yang digunakan tentunya kain jahe yang berwarna Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja pengolahan spesial jahe. Jadi cara kerja pengolahan spesial jahe sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah rimpang jahe segar dikumpulkan. Yang kedua yaitu adalah rimpang jahe dibersihkan dengan air mengalir. Dan yang ketiga bagian-bagian yang rusak atau busuk dibersihkan. Yang keempat, Yang keempat, dari rimpang jahe yang telah dirajang, jahe diiris dengan cara menjul. Yang kelima, jahe yang sudah diiris atau dirajang dijemur di bawah sinar matahari dengan ditutup kain hitam selama 3-4 hari sampai jahe kering. Yang keenam, setelah spesial jahe kering, kemudian disortasi untuk membuang bagian-bagian yang tidak dapat dimasukkan pada saat sortasi sebelumnya. yang keenam ada simplisia yang sudah disortasi kering kemudian disimpan dalam wadah tertutup rapat. Itu merupakan proses pengolahan simplisia jahe. Yang pertama ada foto rimpang jahe yang diiris, kemudian ada foto rimpang jahe yang sudah dikumpulkan. Selanjutnya, dari hasil praktek yang kami dapatkan yaitu dapat warna kuning kerucatan, kemudian untuk rasa mendapatkan rasa pedas, dan yang terakhir ada bau, memiliki bau khas jahe yang menyengat. Baik, itu dia presentasi kami dari kelompok 1. Sebelum kami akhiri presentasi hari ini, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, silakan teman-teman yang lain. Apakah ada yang menanyakan dari presentasi dari kelompok jahe? Silakan. Maksudnya mencoba untuk menggunakan makan. Jadi kita menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Saya sebagai kelompok dari kelompok 1 izin menjawab. Jadi kami mencoba dari hasil yang kami buat sehingga dari tersebut kami dapat memberikan kesimpulan dari rasa, aroma dari jahe spesial ini. Baik, sama-sama. Ada lagi yang menanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak silakan kelompok jahe untuk menunjuk sesi presentasi. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan juga teman-teman semua, dan terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan yang tidak disengaja. Kami tutup dengan para penulisan. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Selamat pagi. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas hormat dan waktu yang telah diberikan kepada Bapak. Nah, tujuan kami berada di sini, kami akan
demikian Misra Putri. Nama saya Putri Sumardani. Nama saya Kadek Febriani. Saya Kadek Sumarawardani. Di sini kami tentang spesifikasi simplisia. Simplisia yang kami dapatkan yaitu simplisia kunyit. Nama Indonesia yaitu kunyit. Nama simplisia yaitu kumpul domestika. Nama simplisia kunyit yaitu bentuk kunyit dan minyak asli atau derivatif. Hasil dari simplisia kunyit yaitu mencegah penghai, anti peradangan, menurunkan kolesterol dan pewarna alami pada makanan. Mengajar umat. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Guru dan selamat pagi teman-teman saya sayangi. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan tentang cara pengolahan simplisia kunyit yang sudah kami praktekkan. Sebelum kami presentasi, izinkan kami untuk mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wayan Darsi. Perkenalkan, nama saya Kadek Suripayani. Perkenalkan, nama saya Dwi Jasa Putri Parisi. Perkenalkan, nama saya Madia Ambiasa Sarasuna. Perkenalkan, nama saya Putri Sinestari. Alat dan bahan pengolahan simplisia. Alat: pisau, nampan, talenan, wadah, dan untuk bahannya adalah bahan lempuyan. Selanjutnya adalah cara kerja. Yang pertama, limbah lempuyan dikumpulkan. Yang kedua, limbah lempuyan dibersihkan dengan air mengalir. Yang ketiga, bagian-bagian limbah lempuyan yang rusak atau busuk dibersihkan. Dan yang keempat yaitu limbah lempuyan yang telah bersih dirajang. Kemudian Juga penjelasan sedikit tentang apa yang sudah anak-anak buat dari hari Senin, dari hari Jumat sampai hari Senin hari ini. Oke, nah tahapan-tahapan dalam pembuatan simplisia itu secara besar bisa kamu lihat di sana. Yang pertama adalah pengumpulan bahan baku. Bahan baku apa yang akan kamu buat simplisianya? Selanjutnya, yang kedua adalah melakukan sortasi basah. Selanjutnya adalah pencucian, pengumpulan untuk pengeringan dan adalah penyimpanan. Oke. Selanjutnya kita jelaskan tentang apa itu sortasi basah. Nah, sortasi basah di sini merupakan pemilihan hasil panen ketika tanaman masih segar. Nah, sortasi dilakukan terhadap tanah dan kerikil, rumput-rumputan, bagian tanaman yang tidak digunakan, dan bagian tanaman yang rusak. Jadi anak-anak sebelum melakukan ke pencucian seharusnya anak-anak akan melakukan sortasi basah. Ya, anak-anak hilangkan dulu bahan-bahan yang tidak digunakan. Oke, selanjutnya. Nah, yang kedua adalah pencucian. Nah, pencucian di sini dilakukan yang pertama untuk membersihkan kotoran yang melekat, seperti adanya tanah. Yang kedua, membersihkan dari bahan pencemar. Contohnya pestisida. Yang ketiga adalah mengurangi mikroba yang melekat pada bahan. Nah, sumber yang digunakan untuk mencuci ada dari mata air langsung bisa, dari air sumur juga bisa, dan dari air perusahaan air minum atau disebut sebagai air PDAM. Ya, itu. Oke. Nah, di sini ada namanya untuk pencucian bisa digunakan dengan metode perendaman vertikal. Nah, perendaman ini biasanya dilakukan pada bahan yang tidak banyak mengandung kotoran seperti daun, bunga, buah, dan lain-lain. Nah, keuntungannya adalah di sini kalau kita menggunakan perendaman vertikal, kita bisa menghemat penggunaan air. Nah, kerugiannya di sana karena kita melakukan perendaman, maka sangat mudah melakukan zat-zat yang terkandung di dalam bahan. Selanjutnya, untuk pencucian bisa digunakan dengan metode penyemprotan. Nah, penyemprotan biasanya dilakukan pada bahan-bahan yang kotorannya banyak melekat pada bahan seperti ripang, akar, ubi, dan lain-lain. Keuntungannya, di sana dapat mengurangi resiko hilang atau larutnya kandungan dalam bahan. Nah, kalau kerugiannya menggunakan air yang cukup banyak, karena kita akan menyemprot tanah yang ada atau menempel pada bahan. Nah, yang ketiga namanya proses penyikatan.
Penyekatan bisa dilakukan secara manual atau secara otomatis, di mana pencucian dengan mengikat dapat dilakukan terhadap jenis bahan yang keras atau tidak lunak dan pengotorannya melekat sangat kuat. Dan yang terakhir namanya penirisan. Penirisan ini adalah dilakukan setelah pencucian, bahan ditiriskan di darah pengering. Proses untuk bahan rempah, penjemuran dilakukan selama 4 sampai 6 hari. Selesai pengeringan dilakukan kembali penyemuran apabila bahan langsung digunakan dalam persegar sesuai dengan permintaan. Jadi di sini contohnya tulisan adalah ada timbang jahe perlu dilakukan penyemuran sesuai dengan standar perdagangan. Karena mutu bahan bukan harga makin bagus bahan mutunya harga semakin kenapa? Makin tinggi. Oke, selanjutnya kita ke pengubahan bentuk. Yang kami lakukan adalah Oke, tujuannya di sini adalah tujuan dari pengubahan bentuk adalah untuk memperluas permukaan bahan baku sehingga semakin cepat. Ketebalan berbeda untuk tiap bahan. Misalnya untuk rempah temulawak adalah sebesar 7 sampai 8 mm. Jahe dan kunyit dan kecil ada 3 sampai 5 mm. Nah, untuk mendapatkan minyak atsiri yang tinggi, bentuk irisan sebaiknya adalah membujur atau split. Dan jika ingin bahan lebih cepat kering, bentuk irisan sebaiknya melintang atau slice. Ya, itu. Yang keempat namanya pengeringan. Nah, tujuan mengeringkan itu adalah yang pertama adalah menurunkan kadar air. Ya. Tidak menumbuhi kapang dan bakteri, proses pembusukan dapat terhambat. Ya. Itu kadar air simplisia yang paling layak adalah kurang dari 5%. Tapi untuk di sekolah karena belum ada alat untuk mengukur kadar air, maka kita gunakan tangan saja. Ya. Yang kedua adalah menghilangkan aktivitas enzim agar reaksi enzimatik tidak dapat berlangsung. Kadar air yang diajarkan adalah kurang dari 10%. Simplisia jadi lebih ringkas dan mudah disimpan. Selanjutnya, menghasilkan simplisia terstandar, tidak mudah rusak dan tahan disimpan dalam waktu yang lama. Nah, pada umumnya suhu pengeringan adalah antara 40 sampai 60 derajat Celcius. Hasil yang baik dari proses pengeringan adalah simplisia yang mengandung kadar air 10%. Waktu pengeringan itu bervariasi tergantung pada jenis bahan yang dikeringkan. Pengeringan yang salah mengakibatkan fish hardening. Ya, itu. Nah, ini ada cara pengeringan. Oke, cara pengeringan ini ada 2, alami dan buatan. Kalau alami menggunakan cahaya matahari langsung, jangan mengeringkan dan di bawah sinar matahari, tidak langsung mengenai dicukupi dengan air. Nah, yang kedua adalah buatan. Dimana di sini kelembaban ruangan pengeringan. Kelembaban relatif 90%, sirkulasi udara ruang pengeringan, suhu kurang dari 60 derajat Celcius selama 8 sampai 10 jam. Tidak tempat pengeringan memungkinkan sirkulasi udara dari atas ke bawah. Letakkan bahan yang dikeringkan lapisan tipis mungkin, dimana keuntungannya adalah keringnya rata, cepat dan praktis. Jadi tidak menggunakan waktu yang cukup lama. Kalau biasanya alami kita menggunakan waktu 3 sampai 4 hari, tapi kalau buatan bisa menggunakan waktu 8 sampai 10 jam. Jadi tidak lebih dari 1 jam. Nah, pengeringan dapat dilakukan menggunakan microwave atau oven pada suhu 30 sampai 90 derajat Celcius. Jika kandungan sisa tidak tahan panas atau mudah lembab, menggunakan suhu rendah 30 sampai 45 derajat Celcius. Pengeringan dengan hanya diangin-anginkan di tempat duduk atau oven dengan suhu rendah 25 sampai 35 derajat Celcius terdapat bahan baku berupa bunga. Jadi beda bahan, beda cara ya, itu. Nah, selanjutnya yang kelima, setelah melakukan
penyaluran, maka kita akan masuk ke penyaluran kering atau sering disebut sebagai sortasi kering. Sortasi kering adalah pemilihan bahan setelah mengalami proses pemilihan dilakukan pada bahan yang rusak akibat pengeringan, palu gosong atau dari kotoran hewan atau pasir. Setelah penyaluran, sintesia ditimbang untuk mengetahui fenomena hasil dari proses pasca panen yang dilakukan. itu adalah contoh sortasi kering. Tidak kamu lakukan juga. Yang adalah pengepakan dan penyimpanan. Nah, tujuannya adalah nggak ada lama, nggak ada tercampur antara sintesia satu dengan sintesia yang Lain. Nah, ini adalah contoh dari pada sintesia yang umum digunakan. Ada yang menggunakan bahan bodi, ada yang menggunakan plastik, ada yang menggunakan karton, ada yang menggunakan aren, aluminium, putih kayu dan botol kaca. Ya, ada anak tadi menggunakan apa? Botol plastik, ya, botol kaca. Oke, itu beberapa penjelasan yang dari Bapak lakukan. Terus selanjutnya Bapak akan memberikan latihan soal. Ya, silakan buka HP-nya. Nanti Bapak akan kirimkan link Google Form-nya. Silakan buka HP-nya. Apakah ada yang sulit? Ada? Ada? Ada. Yang mau berapa? Kita bahas sekarang. Apa? Yang satu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeringan dalam proses pengolahan sintesia. Ya. Ini yang mempengaruhi adalah suhu, kelembaban dan aliran. Nah, itu yang saya jelaskan. Ya, itu. Baik. Ada lagi? Tidak? Tidak. Bapak menanyakan, silakan diisi Google Form-nya lagi tentang penilaian hari ini, karena tidak mempengaruhi dari nilai kalian. Apakah anak-anak suka dengan pembelajaran ini atau tidak? Silakan dibuka pada grup. Di sana ada 5 soal, ya. Apakah anak-anak suka dengan kegiatannya? Silakan, ya. Sebelum Bapak Iri, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan remedi kepada siswa atau anak-anak yang menghasilkan nilai yang kurang baik. Baik, karena kita sudah selesai pada kegiatan ini, pada ketua kelas silakan duduk. Berdiri. Berdoa dimulai.